Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zainul Arifin dengan NIM B119289. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pengaturan sumber daya alam di bidang kehutanan. Video ini dibuat guna memenuhi nilai tugas mata kuliah Hukum Sumber Daya Alam kelas L, Fakultas Hukum Unja, Prodi Ilmu Hukum tahun 2021. Dengan dosen pengampu Bapak Ivan Fauzani Raharja SHMH. Salah satu kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia adalah kekayaan alam di bidang kehutanan yang meliputi flora, fauna, maupun kekayaan alam yang lain yang terkandung di dalamnya. Indonesia disebut sebagai paru-paru dunia karena memiliki bentang alam dan hutan yang sangat luas. Untuk menjaga dan melestarikan hutan, terdapat beberapa regulasi yang mengatur, baik itu undang-undang maupun peraturan-peraturan tentang kehutanan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan kehutanan dan hutan. Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 1 menyebutkan bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Sedangkan kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Pengaturan sumber daya alam di bidang kehutanan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Bagian kedua, asas dan tujuan. Pasal 2. Penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan. Pasal 3. Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan A. Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional. B. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, ekonomi yang seimbang dan lestari. C. Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai. D. Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan, sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal. Dan yang terakhir, yang E, menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Bagian ketiga, pengawasan hutan. Pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwa semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pasal 4 ayat 2 menyebutkan bahwa penguasaan hutan oleh negara sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 memberi wewenang kepada pemerintah untuk A. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. Yang B. Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan. Dan C. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan. Pasal 4 ayat 3. Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat, hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan sosial. Kemudian, pengaturan yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan menjadi undang-undang. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Bab 3. Pencegahan perusakan hutan. Pasal 5. Pemerintah dan atau pemerintah daerah berkewajiban melakukan pencegahan perusakan hutan. Pasal 6 ayat 1
Dalam rangka pencegahan perusakan hutan, pemerintah membuat kebijakan berupa A. Koordinasi lintas sektor dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. B. Pemenuhan kebutuhan sumber daya aparatur pengamanan hutan. C. Insentif bagi para pihak yang berjasa dalam menjaga kelestarian hutan. D. Peta penunjukan kawasan hutan dan atau koordinat geografis sebagai dasar yuridis batas kawasan hutan. Dan E. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Pasal 6 ayat 2. Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan sumber kayu alternatif dengan mendorong pengembangan hutan tanaman yang produktif dan teknologi pangan. Pasal 6 ayat 3, selain membuat kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, upaya pencegahan perusakan hutan dilakukan melalui penghilangan kesempatan dengan meningkatkan peran serta masyarakat. Dan pasal 6 ayat 4, ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan sumber kayu alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dalam peraturan menteri. Pasal 7, pencegahan perusakan hutan dilakukan oleh masyarakat, badan hukum, dan atau korporasi yang memperoleh izin pemanfaatan hutan. Bab 4. Pemberantasan perusakan hutan. Bagian ke-1 umum. Pasal 8 ayat 1. Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban melakukan pemberantasan perusakan hutan. Pasal 8 ayat 2. Pemberantasan perusakan hutan dilakukan dengan cara menindak secara hukum pelaku perusakan hutan, baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya. Pasal 8 ayat 3. Tindakan secara hukum sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Pasal 9. Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana perusakan hutan dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Pasal 10. Perkara perusakan hutan terus didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke sidang pengadilan guna penyelesaian secepatnya. Peraturan yang keempat yaitu PP nomor 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan. Pasal 2. Peraturan pemerintah ini mengatur A. Perencanaan kehutanan, B. Perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan, C. Penggunaan kawasan hutan, D. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan, E. Pengelolaan perhutanan sosial, F. Perlindungan hutan, G. Pengawasan, dan H. Sanksi administratif. Kemudian pengaturan yang kelima yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam pengelolaan sumber daya hutan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengubah hal-hal paling mendasar, bertujuan mengintegrasikan berbagai norma hukum dan pengaturan Omnibus Law. Ini memberi harapan pengelolaan hutan bisa sinkron. Kini, aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja telah terbit. Dari 49 peraturan, setidaknya ada 5 peraturan yang berkaitan dengan sumber daya hutan, yaitu PP nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko. Kemudian PP nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian yang ketiga, PP nomor 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan. Kemudian yang keempat, PP nomor 24 tahun 2021 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari denda administratif bidang kehutanan, serta yang terakhir adalah PP nomor 43 tahun 2021 tentang penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang, kawasan hutan, izin, dan atau hak atas tanah. Terima kasih. Itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah atau materi yang salah saya sampaikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.